Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru-guru kita, guru tetap kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bazi Ali, guru kita Al-Mukarram Ustaz Joko Rianto, serta asatidz lainnya yang mohon maaf tidak disebut satu persatu namanya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat. Amin. Amin. Ini lapar nggak gayeng mulu, doain guru dulu ngapa ya? Doain guru-guru kita moga pada sehat. Amin yang kencang. Amin. Ya, biar gurunya sakit, yes, aja nggak ngaji-ngaji ya. Kita doakan juga mudah-mudahan guru kita bertambah-tambah keberkahan dan kemuliaannya. Amin. Sahibul Bait Bapak Sofyan Hadi yang alhamdulillah tahadus binikmah malam ini beliau mengundang kita. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Sahibul Bait diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Amin. Sebab ngadain acara begini Pak, meskipun sederhana, meskipun kecil-kecilan, tetap aja perlu duit, betul nggak? Itu yang lagi Bapak makan salad, jeruk, pisang dan lain sebagainya, beli kagak? Nggak beli. Kalau nggak beli ada nggak? Nggak kagak. Makanya kita doakan nih mudah-mudahan Bapak Sofyan Hadi yang telah mengeluarkan apa saja pada malam hari ini demi terlaksananya atas syukuran, mudah-mudahan diberi oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Amin. Terutama mudah-mudahan anak yang diakikohkan yang bernama siapa nih? Azka apa Azka ini? Soalnya perempuan ya. Ya, beliau punya anak perempuan, anak kedua yang diberi nama Ahza Rumaisa Sofyan. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang salihah, anak yang kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Serta yang sama saya hormati bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah emang wajahnya gini-gini aja ya. Ada tambahan cuman atau dua. Nah emang ini mah yang doa ya, yang doa ujung aspal, nggak ngundang PPH sekalian. Padahal kalau ngundang PPH mah ada banyak kan nih Pak Sofyan. Ya, pada banyak kan itu juga, tapi ya kita malumin dah, emang lagi masih PSBB, ya lagi corona, segini aja udah alhamdulillah ya. Betul nggak Pak? Tapi mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, baik dosa-dosa kecil dan dosa besar kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji teriring syukur alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan wasilah Sahibul Bait Bapak Sofyan Hadi. Mudah-mudahan kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah, sehingga waktu yang diberikan Allah kepada kita 24 jam setiap hari ya, silih berganti, malam siang silih berganti. Umur kita makin berkurang, tapi mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk ibadah kepadanya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada uswah hasanah kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat.
Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, majelis yang doa ujung aspal khususnya, kelak di yaumil kiamah bareng-bareng bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat aja, karena acaranya adalah akikah, maka saya akan sedikit memberikan nasihat. Saya niatkan untuk saya pribadi khususnya, umumnya untuk bapak sekalian, teristimewa juga kepada sahibul bait. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Adabu Fiddin, beliau menjelaskan adabul walid ma'a auladuhu. Adab atau etika orang tua kepada anaknya. Dan setidaknya dalam kitab tersebut beliau menjelaskan ada 5 adab. Ada 5 tata krama, 5 etika orang tua kepada anaknya. Jadi Bapak Sofyan Hadis, sebelum kita ingin anak kita berbakti nih Pak, sebelum kita pengen anak kita berbuat baik sama kita dulu tuh sebagai orang tua kudu caranya bagaimana nih, ya, adabnya bagaimana agar anak kita berbuat baik kepada kita. Amin ya robbal. Ini kan kita mah pengennya instan mulu ya. Kita mah yang penting jadi sebuah wasilah. Kita sama bini begituan malam-malam. Kemudian paginya bini kita ngidam. Setelah ngidam bini kita repot tuh Pak Sofyan ya. Udah macam-macam adanya. Pengennya ini, pengennya itu. Untungnya dilakuin ya, dikabulin apa kemauan istri kita. Istri kita yang repot. Nah, setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih anak kita lahir. Nah, Bapak Ibu, disitulah tuh kewajiban Pak Sofyan, kewajiban istri terutama sebagai ibunya untuk bagaimana cara mendidik anaknya. Ini alhamdulillah sudah termasuk di kategori mendidik anak, dimulai dari ketika anak sudah lahir diberi nama yang baik. Ini namanya baik cakep sesuai Islami. Ahza, Rumaisa, ya benar, Sofyan. Subhanallah, ada ujungnya nama bapaknya. Ya, nama bapak. Ya, ini anak diberi nama baik. Sebab apa? Ketika anak sudah diberi nama yang baik, insya Allah anak tersebut nanti jadi orang baik. Harapannya gitu Pak ya. Ini jangan sampai kayak orang tua kita dulu. Emang orang tua kita dulu mah pada awam. Ya, ulama jarang, ustadz dulu mah jarang banget. Sekarang ustadz dari jauh jadi makmur datang ke sini. Alhamdulillah. Dari ujung aspal juga datang ke sini. Coba bayangin, sekarang ustaz ngedatengin jamaah. Dulu jamaah ngedatengin us. Makanya wajar dulu mah anaknya diberi nama Teko. Ada nggak yang namanya Teko? Ada namanya Cerok, namanya Cicak, ada tuh zaman dulu. Bro, ada namanya, masya Allah. Karena apa? Orang tua kita belum maklum. Emang kagak tahu bisa nama yang baik. Sekarang makan udah banyak ya guru-guru, apalagi zaman-zaman canggih teknologi, tinggal kasih nama, klik nama-nama yang baik Islam itu keluar tuh. Subhanallah, alhamdulillah, ini Pak Sofyan Hadi anaknya diberi nama yang baik. Alhamdulillah. Tidak cukup, hanya tidak cukup memberi nama yang baik juga, perlu juga dipotong rambutnya, diakikah, itu sunnahnya. Tapi di sini saya jelaskan bukan itunya Pak, bukan yang sunnahnya, tapi adab. Etika, tata krama seorang orang tua, baik itu ayah ataupun ibu kepada anaknya, terutama ketika anak ini menjelang dewasa, di masa kanak-kanak. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, yu'inuhum ala birrahu. Apa artinya? Membantu tuh si anak agar bisa berbuat baik sama orang tua. Jadi dibantu dulu sama kita dibangun. Kalau kita pengen punya anak berbakti sama kita, bantu dia agar dia bisa berbuat baik sama kita. Contohin dulu tuh. Orang tua kalau ngajarinnya kebaikan, maka dengan sendirinya anak itu melakukan kebaikan. Betul nggak? Kalau orang tuanya rajin ngaji, insya Allah anaknya juga rajin ngaji. Betul nggak nih saya ngomong nih? Ini kadang-kadang kita menyuruh doang sama anak, tong ngaji tong, ke majlisan doa, bapaknya ngejodok baik di depan TV.
Kan begitu kita melakukannya ya. Ingin anak berbuat baik sama kita, tapi kitanya kagak ngajarin baik kepada anak kita. Maka bagaimana caranya? Contohin, ajarin yang benar. Ya, kita rajin ngaji, kita kudu jaga sholat, banyak doa di waktu malam, terutama di waktu tahajud. Bacain Fatihah buat anak. Coba jangan lupa nih, orang tua dulu nih Pak, orang tua kita dulu. Nih saya, Ustaz Joko, Ustaz Bazi. Kenapa jadi ustaz? Kan dulu mah gak minta kita jadi ustaz ya Ustaz Joko ya. Ada nggak cita-cita jadi ustaz? Jarang. Kebanyakan cita-cita saya waktu SD pengen jadi pilot, pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter. Cuman mungkin emak bapak saya doanya lain. Ya Allah, jadikan anak saya anak soleh. Alhamdulillah Pak, ya bisa ya jadi ustaz. Walaupun walaupun dari bahasanya bukan ustaz beneran, masih ustaz-ustazan. Tapi masih mending Pak, jadi bau-bau ustaz daripada ustaz bau, kan begitu ya. Ya, udah masih mending bau-bau ustaz ketimbang ustaz tapi Pak, masih mending. Bener nggak? Iya, ustaz nggak mandi umpamanya, ustaz nggak gosok gigi, ustaz bau jigo ya. Maka setidaknya bau-bau ustaz. Ya saya mungkin pakaian kayak ustaz Pak ya, padahal bukan. Tapi sedikitnya orang manggil ustaz. Amin ya robbal. Jadi yang pertama Pak, adab orang tua kepada anaknya, kata Al-Imam Al-Ghazali. Contohnya, bantu dia agar berbuat baik sama kita. Insya singkat aja dah, udah jam 11. Malah nyusul ke Kober lagi. Pak Kiai lagi berhalangan hadir, dia lagi di Cianjur. Kita perlu merapat juga ke Kober karena malam Senin. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, adab orang tua kepada anak, wala yukallifuhum min birri fawqa taqatahum. Kalau salah diberi Ustaz Bazi. Ya, saya juga ngajinya bareng-bareng ya soalnya. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan paksakan anak kita berbuat baik melebihi batas kemampuan dia. Paham gak nih? Paham gak Pak? Pak, jangan paksakan anak berbuat baik di luar batas kemampuan dia. Paham gak nih? Halo? Nah, pada menang baik. Contoh aja deh, contoh. Anak kita masih TK. Anak kita masih TK. Kita bebesin, kita ajarin, tong, lu besok kudu puasa full di Ramadan. Lah Bang, masih bocah suruh puasa full, ya ongkek dia, kapok, bener gak? Sesuaikan kemampuan. Oh ini anak saya masih TK, ajarin puasa gak apa-apa, tapi setengah hari. Kan gitu, kira dulu begitu Pak. Saya itu goalnya puasa usia SD saya. Itu kan masih bolong-bolong. Kadang-kadang mananya, Man puasa, puasa mah. Padahal mah di sungai mandi, minum banyak. Tuh kita kelakuannya tuh kelihatan wajah-wajahnya belum emang. Jadi Mbak, sesuaikan anak. Jangan paksa anak untuk berbuat baik di luar batas kemampuannya. Betul nggak? Sesuaikan. Kalau ini anak di usia SD, ini anak usia SMP. Kalau anak kita nih Pak, bocah kita udah SMP, udah balik, udah mimpi basah, dia udah main HP dulu, baru tuh paksain sedikit untuk berbuat baik. Terutama sholat. Jangan sampai kita punya anak udah usia 10 tahun, kita nggak ajarin dia sholat, nggak diperhatikan ibadahnya kepada Allah, maka orang tua tentu akan menanggung resikonya di akhirat. Dia membawa dosa jariah. Na'udzubillah min. Pak, kita berharap nih, kita amalan orang tua kan sedikit, benar nggak? Kadang-kadang kita diberi nafkah, banting tulang, rela meninggalkan kewajiban, betul nggak? Tidak sedikit orang tua yang berani meninggalkan salat karena untuk mencari nafkah, karena dia punya beban nafkah di luar, di keluarga, betul nggak? Tidak sedikit orang tua nggak mau ngaji gara-gara mencari nafkah untuk anak dan keluarganya, betul? Maka berharap kita kepada Allah, Pak, kita sebagai orang tua ini ibadah kita sedikit, betul nggak? Ilmu kita minim, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan pengorbanan kita, cucuran keringat kita, Pak, demi mencari nafkah yang halal untuk keluarga,
harapannya mudah-mudahan ini anak kita, anak yang laki, anak yang perempuan, mudah-mudahan jadi anak soleh dan solihah. Amin ya robbal. Kan kita berharap banyak, mudah-mudahan ketika kita nanti mati, anak kita ngajiin kita. Amin ya robbal. Enak Pak, punya anak 10 umpama yang Ustaz Baji, anaknya berapa Ustaz Baji? Ya, sudah mulai banyak Pak. Ini bini baru pertama ya. Bini baru satu, anaknya banyak. Apa yang kita mau bini? Masya Allah. Anak banyak Pak, anak 10. Itu anak kita ajarin Quran semua. Itu anak soleh semua. Meskipun mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur dan lain sebagainya. Tapi ketika anak sudah dididik dengan baik, nanti anak pulang Pak, ketika kita sudah sadar mau Pak, halo, ini baru jam 9 Pak, baru jam 11, 12, nikahnya udah ngarang gitu ya, Masya Allah. Emang ngaji begitu resikonya. Kalau ngaji itu di badan ngantuk, perut lapar, memedi, emang itu keadaan. Coba aja ngaji udah kelar, ngobrol, akar-akar udah. Ngomongin ustaz dah, tadi bisa bilang ceramah banyak banget sih. Gue juga tahu tuh. Betul gak Pak? Ngaji memang badinya banyak. Coba aja kalau udah nggak ngaji, kita fresh lagi nih kita. Betul nggak? Maka setidaknya Pak, ayo Pak, punya anak bisa baca Quran, insya. Makanya Pak lihatin nih, markasian doa ujung asbal, niat buat pengajian sampai hari kiamat. 5 hari lagi kiamat baru kelar dah. Ya, insya Allah. Ini markas luar biasa Pak. Jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ketika bumi ini digunakan untuk ibadah, untuk sujud, untuk taat kepada Allah, nanti bumi akan memberikan persaksian kepada kita nanti di hari kiamat. Amin ya robbal. Yang ketiga, jangan paksakan anak untuk melakukan perbuatan yang kita sendiri sebenarnya nggak mampu berbuat. Tuh, ini kadang-kadang kita sebenarnya nggak mampu, tapi memaksakan anak untuk mampu. Contoh, kita dulu waktu sekolah nilainya selalu jebol dulu, betul nggak? Nggak dapat ranking, nggak dapat nilai. Udah tahu itu anak tiap hari dimasakin jengkol, tiap hari itu anak dibelin tempe, dibelin tahu, daging jarang, ikan jarang. Kita paksa dia, nah pokoknya kamu harus dapat ranking 1. Itu anak blow-on padahal. Ya, agak bebel dikit, jangan dipaksain Pak. Kita nggak mampu juga, yuk standarkan saja, insya. Yang keberapa tuh? Perkara gitu, makanya fokus Pak. Yang keempat, Pak, kata Ali Imam Al-Ghazali, adab orang tua kepada anak, jangan halangi mereka untuk taat kepada Allah. Anak kita rajin ngaji, jangan dihalangi. Anak kita rajin ibadah, jangan diomelin. Pak, kadang-kadang nih kita di masjid, di mushola ada anak bercanda mulu, betul nggak? Itu anak bercanda mulu, kita lagi sholat diganggu. Biarin nggak apa-apa, jangan dihalangin. Sebab dia lagi belajar. Kalau anak nanti diomelin di tempat ibadah, di tempat ngaji, kapok dia, gimana coba kita resikonya? Betul nggak Pak? Maka jangan halangin anak kita ketika dia mengabdi kepada Allah. Biarkan dia rajin puasa Senin Kemis, biarkan, yang penting diarahin. Nah, kamu masih kecil banget, jangan terlalu rajin ya, sebab Bapak dulu jarang puasa Senin Kemis. Nah, kamu ngaji di majelis taklim cukup seminggu 4 kali. Setelah kamu belajar lagi yang benar, belajar sekolah dan sebagainya. Didik Pak, insya. Yang terakhir, jangan sebabkan anak kita sengsara nanti di akhirat. Biarkan dia untuk tidak sholat, membiarkan anak supaya tidak ngaji, jangan biarkan Pak. Ketika anak sengsara di akhirat, masuk dia ke dalam neraka, orang tua bisa masuk neraka, betul nggak? Betul nggak? Tapi ketika anak itu masuk ke dalam surga, anak itu masuk ke dalam golongan orang baik, orang tuanya yang berada di neraka diangkat oleh anaknya untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Setidaknya itu Pak ya, 5 perkara, 5 adab orang tua terhadap anaknya. Kira-kira masih dihafal nggak? Pasti kagak. Mana gue tahu wajah-wajahnya ini, Masya Allah. Setidaknya tahu Pak ya. Ya, contohin anak berbuat baik dulu, baru anak kita merasakan untuk berbuat baik. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan, ilmu yang manfaat, dan
anak serta anak kita birrul walidain. Kita doakan mudah-mudahan anak yang diakikahkan Tuan Sofyan Hadi, mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah. Karena ketika anak itu lahir dia tergadai ya dengan akikahnya. Kalau sudah diakikahkan maka sudah ditebus gadainya, maka orang tua nanti berhak mendapatkan syafaat anak. Hala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام والإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا خصوصا أحزاب رميسة صفية من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل القرآن وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والدار إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل علينا كل عسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الفاتحة بسر الفاتحة وبميزان الفاتحة وبكلمات الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده واغفر ويرحم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.